Halo, nama aku Ilham. Di video kali ini aku akan membuat bioetanol dengan bahan dasar singkong. Bagaimana selanjutnya? Ikuti terus sampai habis video ini. Singkong yang aku gunakan ini sebanyak 2 kilo ya. Nah, cara pertama kita akan kuliti singkong ini terlebih dahulu. Oke. Jadi setelah dikupas seperti ini, singkongnya kita akan memarutnya. Ya, semuanya kita akan parut satu persatu. Jadi singkong yang telah kita parut tadi kita campur dengan air ya. Seperti ini. Tadi yang habis diparut ya, singkong 2 kilo, kita akan memberinya air lalu kita rebus selama kurang lebih 30 menit. Jadi sekarang kita akan memberikan air yang akan dicampurkan pada singkong yang akan dimasak. Lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur ya antara air dengan singkongnya. Kita merebusnya sampai kurang lebih 30 menit sampai benar-benar mengental. Sembari kita menunggu pemasakan, kita siapkan ragi tape untuk sebagai fermentasinya nanti ya. Dan ragi tape ini dihaluskan ya, dan agar bisa dicampurkan setelah dimasak nanti. Nah, seperti ini. Kita dinginkan terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam wadah ini, toples ini ya. Toples ini yang akan nantinya digunakan untuk tempat fermentasinya. Nah, jika sudah dingin seperti ini, kita akan masukkan ke dalam toples ini, kedua toples ini. Dan jangan lupa untuk memberikan dengan ragi yang sudah kita haluskan tadi, ragi tape. Saya masukkan sedikit-sedikit agar merata ya teman-teman. Nanti kita aduk lagi. Kita isi sampai kurang lebih segini teman-teman. Nah, ini sudah kita masukkan ke dalam dua toples besar ini ya, toples kaca ini. Nah, lalu kita tutup rapat sehingga proses fermentasinya menggunakan sistem anaerob ya, proses anaerob. Oke. Nah, lalu kita tunggu fermentasinya kurang lebih sampai 10 hari ya. Ini berhubung ada ragi mungkin lebih cepat. Oke.
Oke, setelah difermentasi selama 9 hari, kini saatnya progres untuk destilasi ya. Nah, sebelum destilasi kita saring terlebih dahulu hasil fermentasinya agar terpisah dari ampas dan cairannya. Oke. Ini kita kemarin buat 2 ya. Ini salah satu dulu kita saring. Bau tapenya menyengat sekali ya. Ini kamu cuy. Setelah kita saring satu toples ya, sekitar seginian. Nah, ini satu toples yang sudah habis kita saring. Lalu kita akan mendestilasinya di dapur ya. Oke. Sebelum kita masuk proses destilasi, kita akan membuat peralatannya terlebih dahulu. Kita menggunakan kaleng bekas ini ya, dan nantinya akan menjadi tempat airnya atau cairannya. Terus kita pakai tutupnya dan dilubangi dan menggunakan kuncinya ini ya. Nanti selangnya ini nanti dipasangkan ke sini. Kita lem menggunakan Alteco dan Castrol. Oke. Lanjut. Setelah tahap kemarin yang fermentasi, ya sekarang kita akan memproses yang namanya destilasi ya, atau penguapan. Jadi dimana kemarin hasil fermentasi disaring, lalu kita masukkan ke dalam kaleng ini, lalu dipanaskan sampai suhu 70 derajat sampai 80 derajat ya. Jadi sampai alkoholnya mendidih, lalu menguap, lalu kita berikan ke dalam rendaman es batu sehingga uap tadi akan menjadi cair lagi, dan kita tampung kadar alkohol di sini. Nanti alkohol yang dihasilkan sebanyak kurang lebih 30%. Oke. Dan kita atur suhunya menggunakan termometer air. Ini bisa mencapai 300 derajat ya. Oke, lanjut. Jadi kaleng ini sudah kami lubangi sebelumnya. Kita masukkan.
Ini kita kasih sedikit air ya. Kita tambahkan lagi airnya yang ada di pancinya. Oke. Lalu kita tutup sampai rapat ya. Jadi nanti ketika kita memanaskannya, uapnya tidak keluar kemana-mana, hanya melalui selang ini, lalu masuk ke dalam, bukan masuk ya, ini lebih tepatnya didinginkan ya, agar uapnya menjadi cair kembali. Lalu kita tampung di botol ini. Oke, kita mulai. Di sini sudah kita api kecil ya. Untuk pertama kali kita besarkan terlebih dahulu agar lebih cepat. Kita lihat suhunya. Masih sekitar 40-an. Ini kita lihat, bisa lihat suhunya ya, sekitar 70 derajatan. Dan ini sudah mulai menguap. Yang ada di dalam kaleng sudah mulai menguap. Di sini suhunya 75,5 derajat Celcius. Kita tunggu sampai beberapa saat. Setelah proses destilasi yang kita lakukan tadi, ini adalah hasilnya. Namun hasil ini belum bisa dapat tercampur atau larut dalam bensin ya, bahan bakar bensin, karena kandungan yang ada di hasil dari destilasi ini hanya 95%. Untuk itu kita lakukan yang namanya proses dehidrasi dengan menggunakan batu gamping ini. Dengan cara ini diharapkan kandungan dari alkohol ini bisa mencapai 99,6 sampai 99,8% agar dapat larut dalam bensin. Caranya yaitu batu gamping yang masih berupa bongkahan ini kita haluskan terlebih dahulu agar bisa diendapkan pada kandungan hasil dari penyulingan tadi. Oke, pertama-tama kita akan melembutkan batu ini terlebih dahulu, meskipun tidak terlalu lembut ya. Setelah dihaluskan seperti ini, kita akan lalu memasukkan ke dalam cairan tersebut.
kita sudah memasukkan batu gamping tersebut ke dalam kandungan etanol ini. Kita tunggu sampai 24 jam agar proses dehidrasinya berjalan sempurna. Lalu setelah itu kita akan mendestilasi sekali lagi agar kadar alkoholnya semakin tinggi. Oke. Kita tutup ya ini. Oke, jadi seperti itu kurang lebih cara membuat bioetanol dari singkong, dari proses fermentasi sampai dehidrasi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.